Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita masuk ke dalam pembahasan kita, subtemanya adalah makan lebih dari yang seperlunya. Waktu baca ini kayaknya kena semua ini kan ya. Banyak dari antara kita yang kayaknya makan juga tidak pada seporsinya begitu. Lebih suka lebih daripada yang di luar porsi kita begitu. Nah, ini hari ini kita akan belajar di dalam beberapa teks Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Mari kita berdoa mohon anugerah Kristus memimpin kita di dalam pemberitaan firman. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Bapa di sorga. Berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan kami yang menyediakan makan minum bagi setiap kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami sejak Engkau menciptakan kami dan seterusnya dalam kehidupan kami sampai hari ini. Dan itu membuktikan providensia Tuhan yang begitu agung dan mulia dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Hari ini kami akan belajar lagi satu dosa mengenai makan lebih daripada seperlunya yang seringkali menjadi godaan bagi setiap kami untuk melakukannya. Karena itu kami berdoa mohon anugerah Kristus memimpin kami lagi dalam pemberitaan firman. Tolong kami supaya kami belajar mengendalikan diri kami, menguasai diri kami, dan belajar mencukupi diri kami sesuai dengan apa yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke depan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca 4 teks Alkitab dari Kejadian pasal 1 ayat 30, kemudian pasal 9 ayat yang ketiga daripada Perjanjian Lama, kemudian nanti kita baca 2 teks lagi dari Perjanjian Baru. Kita mulai dari Kejadian 1 ayat yang ke-30, kita baca secara bersama-sama. 2, ya. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Kemudian pasal 9 ayat yang ketiga, kita baca secara bersama-sama. 2, ya. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. 2 teks daripada Perjanjian Baru, Matius 6 ayat 11 dan Lukas 11 ayat yang ketiga. Matius 6 ayat yang ke-11 dan ayat paralelnya dari Lukas 11 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama Matius 6 ayat yang ke-11. 2, ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lukas 11 ayat 3. Ini adalah ayat paralelnya, kita baca lagi sama-sama 2, ya. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari teks PL maupun PB kita menjumpai bahwa di dalam konsep Alkitab, konsumsi atau makan dan minum adalah rancangan kekal Allah. Itu adalah sesuatu yang memang ditetapkan Tuhan bagi ciptaannya. Maka hal ini kita belajar di sini. Pertama, konsumsi atau makan minum adalah rencana kekal Allah. Bagian daripada rencana kekal Allah. Allah yang merancangkannya, Allah yang kemudian menyediakannya bagi kita. Dalam Kejadian 1 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30, Bapak Ibu menemukan di situ bahwa Allah mencipta di dalam urut-urutan yang berpuncak kepada manusia, Adam dan Hawa sebagai mahkota ciptaan. Dan kalau kita memperhatikan urut-urutan yang ada di dalam Kejadian pasal yang pertama, Allah menyediakan bagi manusia tempat tinggal, kemudian Allah juga menyediakan bagi manusia makan dan minum, kemudian Allah juga menyediakan bagi manusia sumber-sumber untuk membuat pakaian. Lalu kita juga bisa lihat Allah menyediakan sumber-sumber alam untuk diolah bagi kebutuhan manusia. Sumber daya alam.
SDA, sumber daya alam, untuk diolah bagi kebutuhan manusia. Itu sudah ada di dalam Kejadian pasal yang pertama, sehingga perkara makan dan minum, perkara konsumsi adalah rancangan Allah, sehingga semuanya ini Allah sediakan. Kalau kita bilang pokok, bahan pokok atau 3 pokok kebutuhan manusia, pangan, papan, sandang, itu semua Tuhan Allah sudah disediakan. Sehingga manusia tinggal menikmatinya. Manusia tinggal kemudian memakan, minum apa yang sudah Allah berikan. Nah, dengan demikian saudara dan saya menemukan di situ bahwa Allah adalah Allah yang mencipta manusia dengan hasrat konsumsi. Hasrat konsumsi. Allah kita adalah Allah yang kudus, sehingga Allah kita ketika mencipta hasrat konsumsi itu bukan sesuatu yang dosa. Tetapi itu adalah sesuatu yang kudus yang datang daripada tangan Tuhan sendiri. Lalu kalau kita baca di dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai yang ketiga, ibu-ibu, bapak ibu menemukan di situ bahwa Allah menetapkan juga rantai makanan pertama bagi manusia dan makhluk ciptaannya. Ya, kalau kita siapkan ini makan minum, kita temukan di situ rantai makanan. Ini kan sudah ada daripada Kejadian 1 ayat 30 yang sudah kita baca tadi. Jadi dengan demikian saudara saya menemukan bahwa rantai makanan itu bukanlah hasil pemikiran biologis yang kita temukan di dalam ilmu biologi hari ini. Tetapi itu adalah pemberian Allah, ciptaan Allah yang ditanamkan di dalam diri manusia. Sehingga manusia dan juga binatang-binatang otomatis sekali lagi memiliki keinginan untuk makan dan minum. Sekali lagi rantai makanan adalah pemberian Tuhan. Allah beri itu bagi manusia, bagi ciptaannya, khususnya juga kepada binatang yang juga membutuhkan makan dan minum. Nah, ini adalah hal yang saudara dan saya pelajari. Maka kalau Bapak Ibu baca di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-30, saya mau tanya, ada nggak kematian di situ? Ini kita sedikit menganalisa teks. Ada nggak kematian di dalam Kejadian 1 ayat 30? Baca baik-baik teks itu. Bagaimana Bapak Ibu? Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau bagi makanan, menjadi makanannya. Begitu. Kemudian kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-29, Tuhan Allah berfirman, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Kalau dengan kalimat ini maka implikasinya ada kematian yang bukan karena dosa. Tapi kematian yang menunjuk kepada pelayanan satu terhadap yang lain. Yaitu tumbuh-tumbuhan itu melayani kebutuhan makan dan minum daripada manusia dan binatang. Kematian ini bukan akibat dosa. Sehingga kalau kita membaca di dalam Kejadian 1 ayat 29 sampai ayat yang ke-30, bedakan kematian yang diakibatkan oleh dosa dan kematian yang bukan karena dosa. Ya, sebagai bagian daripada rantai makanan tadi. Nah, dengan kata lain Tuhan Allah bahkan mengizinkan apa yang disebut dengan kematian prefall sebelum kejatuhan manusia dalam dosa untuk apa? Melayani konsumsi. Melayani konsumsi daripada makhluk ciptaan. Dengan demikian maka konsumsi menjadi sesuatu yang amat-amat penting dalam kehidupan makhluk ciptaannya, khususnya manusia, dan itu menunjukkan kepada kita betapa Allah memperhatikan kehidupan ciptaannya. Nah, kita bisa lihat di dalam salah satu tokoh, Bruce Waltke. Bruce Waltke ini adalah seorang teolog perjanjian lama. Bruce Waltke punya kalimat, dia bilang, aku memberikan kepadamu. Di dalam pasal 1 kitab Kejadian ayat 29a, itu menyatakan bahwa ciptaan secara total bergantung kepada anugerah Allah bahkan dalam urusan yang paling sederhana, yaitu makanan dan minum. Kejadian 1 ayat 29a bicara mengenai bergantung total kepada Allah. Ini ciptaannya. Dalam hal ini juga manusia. Bahkan di dalam perkara yang paling sederhana, urusan makan dan minum. Makan dan minum tidak diadakan oleh manusia.
Bahwa Allah memberikan kepada manusia kapasitas untuk bekerja satu hal. Tetapi untuk mengadakan, menyediakan sumber-sumber makan dan minum mereka bukan manusia. Allah yang menyediakan bagi mereka. Karena itu kalimat aku memberikan kepadamu. Bukan manusia yang memberi bagi dirinya, tetapi Allah memberikan bagi manusia. Sekali lagi menekankan bahwa manusia, bahkan urusan yang paling sederhana, makan dan minum pun, dia harus bergantung minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Sehingga betul apa yang dikatakan oleh Martin Luther. Luther bilang bahwa manusia ini hanyalah pengemis di hadapan Allah. Bukan hanya dalam urusan keselamatan kita pengemis. Tetapi di dalam segala urusan kehidupan kita, termasuk urusan makan dan minum, kita adalah pengemis. Tidak ada pada diri kita yang saudara dan saya katakan bahwa itu menjadi andalan kita dan kita bisa bergantung pada diri kita. Semuanya kepada Allah saja. Aku memberikan kepadamu. Dua orang penulis Kristen juga mengatakan bahwa ketika membaca Kejadian 1 ayat yang ke-29, di situ dikatakan bahwa pada tingkat paling dasar manusia seharusnya mengonsumsi sesuatu. Dan ini adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Di dalam alam semesta ini, siklus itu pasti terjadi. Dan bagi saya siklus ini adalah sekali lagi pemberian Tuhan. Siklus makan dan minum adalah pemberian Tuhan. Menekankan mengenai apa? Konsumsi merupakan rancangan kekal Allah. Konsumsi bukanlah hal yang jahat. Kejadian 2 ayat 9a. Ibu-ibu lihat di situ, Allah menempatkan manusia ya di dalam Kejadian pasal yang pertama, kemudian nanti kita pindah kepada 9. Allah menempatkan manusia Adam dan Hawa di dalam Taman Eden. Di situ ada tempat tinggal yang tadi saya katakan, tempat yang indah. Lalu di situ Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik, yang baik untuk dimakan buahnya. Kejadian 2 ayat 9a. Ya, kita bisa lihat setelah Kejadian 1 kepada Kejadian 2 keberlanjutannya, nanti baru kita pindah ke Kejadian 9. Kita lihat kalimat ini ya. Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Tuhan menetapkan hasrat untuk konsumsi. Kemudian Tuhan memberikan kepada manusia sumber-sumber untuk dikonsumsi. Taman Eden, kata Eden itu sebenarnya dari bahasa Ibrani berarti kesukaan. Kesukaan, Eden berarti kesukaan. Bruce Waltke kembali berkata bahwa taman ini adalah taman yang menyenangkan secara estetika dan praktis. Taman ini indah, secara estetik memang indah. Tapi taman ini juga taman yang praktis sekali karena berguna bagi kebutuhan hidup manusia, memberikan kepada manusia sokongan bagi kehidupan mereka. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat baik sekali, bersifat estetik, bersifat praktis, tetapi juga sekali lagi mendukung atau mensupport kebutuhan hidup daripada manusia. Nah, Bruce Waltke bilang begini, kehidupan di taman direpresentasikan sebagai meja perjamuan, baik untuk makanan dan untuk sesuatu hal yang menyenangkan. Sekali lagi ya, Taman Eden kata Eden adalah kata yang berarti kesukaan. Dan bayangkan di dalam kalimat pasal Kejadian pasal 2 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan apa? Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Berarti konsepnya apa? Perjamuan makan. Ini Bruce Waltke bilang. Bahkan mulai dari Taman Eden, Allah sudah memberikan kepada manusia konsep mengenai perjamuan makan. Di Taman Eden mereka menikmati segala berkat daripada Tuhan. Tuhan seperti menyediakan, menyajikan bagi mereka meja perjamuan, tempat di mana mereka menikmati makan dan minum. Konsep mengenai meja perjamuan. Dan di situ menyenangkan. Ada kesukaan untuk menikmati makan dan minum. Mungkin Bapak Ibu pernah nonton film Narnia. Wah, itu film Narnia itu konsepnya Kejadian sangat kental begitu ya. Ya, meja perjamuan, makan dan minum ya, itu sesuatu yang sangat nikmat sekali. Sebelum kejatuhan dalam dosa, makan buah dan semuanya itu adalah sesuatu yang sesuatu yang dinikmati sekali. Nah, John Calvin bilang begini,
Kejadian 2 ayat 9a itu kalimat daripada Tuhan Allah itu menunjukkan bahwa tidak ada sudut bumi yang tandus. Gak ada satupun bagian yang ditumbuhi oleh semak duri. Di situ ada yang namanya keindahan, di situ ada kekayaan, di situ ada kesuburan, di situ ada berkat Tuhan yang berkelimpahan dianugerahkan kepada manusia. Jadi ketika kita bicara mengenai makan dan minum, kenapa saya harus mulai dengan konsep yang positif? Karena sekali lagi kita sudah terdistorsi oleh dosa. Sehingga konsep makan dan minum ini seringkali saudara dan saya menerimanya hanya sebagai sesuatu yang bersifat natural saja. Siklus yang harus kita alami secara natural. Tetapi kita tidak lihat kepada konsep di balik itu. Suatu kelimpahan berkat Allah, kesuburan, kekayaan, kelimpahan yang Allah karuniakan kepada manusia. Dan menariknya, ketika Allah sediakan itu bagi manusia, semua makan minum itu sebenarnya ini mengimplikasikan mengenai apa? Relasi antara Allah dan manusia. Relasi antara manusia dan ciptaan yang lain. Di dalam perjamuan selalu saja konsep mengenai menikmati relasi antara Allah dengan manusia adalah sesuatu yang begitu penting. Di mana ada persekutuan makan itu bukan hanya sekedar makan minum. Kayak kita hari ini pergi ke kafe makan minum itu biasa-biasa saja, kumpul-kumpul saja, kongko-kongko biasa. Bukan. Tetapi menunjuk kepada apa? Kesatuan spiritualitas. Kesatuan antara kita dan Allah kita. Kesatuan antara kita dan ciptaan yang lain di mana kita menikmati Allah dan menikmati karyanya Allah. Di mana? Di Taman Eden, taman kesukaan itu. Jadi ada sesuatu yang begitu indah yang Tuhan sajikan kepada kita. Dan di situ kita berjumpa mengenai seluruh kehidupan manusia sekali lagi dalam aspek konsumsi. Adalah sarana yang Allah berikan untuk melestarikan kehidupan manusia. Providensia Allah. Namun semuanya itu tidak boleh dilepaskan dari menikmati Allah. Menikmati karya Allah dalam relasi persekutuan dengan Allah yang benar. Dan dalam relasi persekutuan dengan sesama dan ciptaan yang lain. Itu terjadi di mana? Taman Eden. Nah sekarang bagaimana aspek makan minum ini menjadi dosa bagi kita. Konsep yang ideal ini, sesuatu yang sudah dialami manusia pre-fall ini, kemudian akhirnya rusak total. Ya, dan akhirnya mengakibatkan kita makan lebih daripada yang seperlunya. Kalau saudara baca di sana, dalam kitab Kejadian pasal 1 dan 2, sekalipun ada kelimpahan di sana, tidak pernah Adam dan Hawa itu makan lebih daripada porsi yang mereka itu ditetapkan oleh Tuhan ya. Mereka makan seporsinya, secukupnya, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Mereka menikmati di dalam konteks itu. Nah sekarang mari kita lihat di dalam aspek bagaimana proses makan minum yang adalah rancangan Allah yang baik itu berubah menjadi dosa. Yang pertama, saudara dan saya lihat dalam kejadian yang ketiga. Dalam kejadian yang ketiga, yang dicobai adalah perkara makan dan minum. Walaupun di balik itu, aspek kebergantungan dengan Allah ini dicobai. Yang tadinya depend on God, sekarang menjadi independent. Ini dalam Kejadian pasal 3. Nah, independensi daripada Allah ini dicobai dengan urusan makan minum. Dan dibalik daripada makan minum itu sebenarnya ini. Relasi dengan Allah dihancurkan. Relasi dengan sesama dihancurkan. Persekutuan yang dinikmati di taman kesukaan itu hancur lebur. Hanya urusan apa? Makan dan minum. Maka kapankah itu rusak total? Kita tahu bahwa Kejadian 3 menunjukkan ini. Pertama, kerusakan itu terjadi di dalam order of creation. Kita lihat poin yang kedua ya.
Poin yang kedua ini kita bisa lihat dalam Kejadian pasal yang ketiga. Hal yang pertama adalah kerusakan pada order of creation. Kalau di dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal yang kedua, order of creation itu jelas. Allah, manusia, ciptaan lain. Ini adalah order yang benar. Tapi kemudian ketika dosa itu terjadi, maka manusia menempatkan ciptaan yang lain di atas daripada manusia. Kemudian Allah berada di bawah. Ini adalah dosa. Ini adalah creation. Maka kalau terjadi apa yang disebut dengan kerusakan order of creation, kita tahu bahwa posisi daripada Allah tidak lagi pada pusat dan sumber atas segala sesuatu. Ciptaan lain menggantikan posisi Allah. Allah bukan menjadi pusat sumber daripada segala sesuatu. Relasi antara Allah dengan manusia kita tahu putus. Relasi manusia dengan ciptaan lain juga putus. Dengan sesama, dengan diri sendiri putus, hancur semua. Kenapa saudara? Masalah siapa yang ada di atas? Siapa yang ada di titik yang paling tinggi dari kehidupan kita sebagai manusia? Dan persoalan daripada makan dan minum ini bukan hanya sekedar saya salah makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Tapi di balik itu semua, pertanyaan yang paling penting adalah siapa yang menjadi pusat kehidupan daripada manusia? Di mana letak manusia menggantungkan kehidupannya? Bukan lagi Allah. Saat itu dalam Kejadian 3 bukan lagi Allah. Maka ini adalah kerusakan order of creation yang sekali lagi menjadi kerusakan besar. Hanya urusan makan minum saja rusak total semuanya. Maka hal yang berikutnya ketika ciptaan lain menggantikan posisi Allah, dosa ini menghasilkan pemberhalaan. Penyembahan berhala. Perut adalah Tuhan bagi manusia. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, standar kebenaran itu digantikan oleh yang lain. Allah yang adalah absolut itu digantikan oleh yang lain. Maka berhalanya sudah lain. Ya, berhalanya adalah Allah, bukanlah Allah tetapi ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain menggantikan Allah dan itu berarti. Dalam hal ini yang dimaksudkan kita baca di dalam kitab Kejadian 3 adalah perut itu menjadi Tuhan bagi manusia. Ya, sudah sesuatu yang kalau kita lihat ini menjadi kebiasaan hidup daripada manusia seterusnya nanti. Kita akan lihat ini di dalam beberapa contoh. Kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa di dalam urusan makan dan minum. Kedua, kita baca di dalam Kejadian 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-29 kita berjumpa mengenai kejatuhan Nuh. Dalam urusan apa? Minuman. Kalau Adam dan Hawa melanggar makanan yang dilarang oleh Tuhan. Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nuh membangun kebun anggur lalu minum anggur sampai mabuk dan telanjang. Mari kita baca dalam Kejadian pasal 9. Ayat 18. Kejadian 9 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita baca secara bergantian. Saya ayat 18, Bapak Ibu ayat 19. Anak-anak Nuh yang keluar dari Batra ialah Sem, Ham dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Telanjang dalam kemah dalam kondisi mabuk. Ini sesuatu yang memalukan bagi seorang Nuh yang mendapatkan kasih karunia daripada tangan Tuhan. Tidak ada yang mendapatkan kasih karunia di sepanjang zamannya Nuh, kecuali Nuh beserta dan keluarganya. Lalu dia sebagai pemimpin, sebagai kepala perjanjian, dia mabok, dia mempermalukan dirinya sendiri dengan telanjang.
Itu menunjukkan kepada kita bahwa dosa Adam dan Hawa berkelanjutan. Apa yang menjadi berhala di sini? Kalau tadi Adam dan Hawa itu urusan independensi yang tadi saya katakan, Allah itu dibuang dari kehidupannya. Kalau Nuh ini dia mabuk sampai dengan konteks dia telanjang, berarti bahwa dia dalam hal ini bukan berarti bahwa dia tidak bergantung kepada Tuhan, tetapi dalam hal ini bagi saya Nuh tidak menjaga kekudusannya bahkan di dalam urusan minuman. Tidak ada pengendalian diri terhadap urusan minum. Tentu kita tidak kemudian anti minum anggur kan ya. Tapi kalau di dalam kitab Imamat juga dilarang mengenai hal mabuk. Begitu. Seorang bapak reformasi kita, Martin Luther itu kan juga, ini saya nggak ngomong supaya menjadi legitimasi bagi bapak ibu yang suka minum anggur begitu kan ya. Memang dia suka minum bir sama anggur. Luther ini. Jadi kalau dia ada masalah, biasanya dia keluar dari rumah, lalu dia cari anggur atau bir, dia minum sampai mabok. Lalu di dalam tulisannya dia bilang begini, saya tidak menganjurkan kepada jemaat tentunya untuk menggunakan anggur sampai mabuk dengan usaha untuk menghindar daripada masalah atau usaha untuk menghindar daripada tekanan dan seterusnya. Dia tidak menganjurkan itu kepada jemaat, walaupun dia sendiri bikin. Ini ngaco kan ya Bapak Reformator ya. Jadi jangan ikut kayak Martin Luther ya, karena dia sudah kasih peringatan buat kita. Apa yang saya mau katakan di sini? Perut adalah Tuhan bagi manusia, termasuk urusan mengendalikan atau membatasi diri di dalam hal makan dan minum itu pun tidak bisa. Karena apa? Karena masalah perut jadi Tuhan. Membatasi diri kita di dalam hal makan dan minum itu adalah sesuatu yang merupakan anugerah. Ingat bahwa Adam dan Hawa di dalam Taman Eden, mereka makan secukupnya, seporsinya sesuai dengan ketetapan Tuhan. Tidak berkelebihan, tetapi cukup bagi mereka walaupun mereka hidup dalam kelimpahan berkat. Pasca kejatuhan apa yang terjadi? Manusia hidup di dalam konteks misalnya Nuh, dalam konteks kelimpahan, tetapi justru kelimpahan itu menjadi celaka bagi mereka karena mereka tidak mampu mengendalikan diri. Membatasi sampai sejauh mana mereka harus makan, sampai sejauh mana mereka harus minum. Maka itu akhirnya menjadikan mereka mempermalukan diri dan mempermalukan Tuhan. Makanya saya katakan bahwa dalam urusan minum ini sampai mabuk, Nuh tidak menjaga kekudusan. Mempermalukan dirinya sendiri. Bahkan Tuhan sendiri yang memberikan kepadanya berkat. Kejatuhan Ishak. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca sebentar Kejadian 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca secara bergantian. Kejadian 27 ayat 1 sampai 4. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," saut Esau, "Ya Bapa." Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Perhatikan kalimat ini, olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Kejatuhan Ishak ada pada selera atau cita rasa makan. Kalau tadi Adam dan Hawa melanggar dengan makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Lalu Nuh jatuh dalam urusan minum anggur. Sekarang Ishak jatuh dalam urusan apa? Selera, cita rasa. Kita nih kalau sudah punya selera, cita rasa, istri larang pun hajar terus. Sebaliknya kalau suami larang pun hajar terus. Kenapa? Karena cita rasa. Enak begitu. Kalau Bapak Ibu lihat anak-anak kita punya selera, punya cita rasa. Kalau makan itu dia bisa makan lebih banyak daripada saudaranya. Kalau bisa yang punya saudaranya dia ambil semua. Karena dia suka. Nah ini adalah sesuatu yang disebut dengan kejatuhan. Yang disebut dengan perut adalah Tuhan bagi manusia. Kesannya simpel ya.
Kejatuhan yang seringkali kita temukan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Bahkan kita pun mungkin sekali jatuh di dalam hal demikian. Tapi ingat baik-baik bahwa Alkitab bilang, selera atau cita rasa kalau sudah menjadi Tuhan, saudara dan saya akan menjadi buta sama seperti Ishak. Ishak itu bukan cuma buta secara fisik, tetapi dia buta secara rohani. Saking dia butanya, maka berkat Allah yang harus diberikan kepada Yakub, dia berikan kepada siapa? Esau. Ini disebut dengan perut adalah Tuhan bagi manusia. Jadi perhatikan baik-baik bagaimana proses kejatuhan demi kejatuhan. Dalam urusan makan dan minum, dalam urusan cita rasa, selera. Manusia sejak kejatuhan, kerusakan order of creation mengakibatkan mereka tidak lagi bisa menempatkan Allah pada posisi yang seharusnya. Kalau Allah ada pada posisi seharusnya, maka manusia ini ada batas. Batas ini disebut sebagai hukum-hukum Allah. Di dalam batas inilah manusia bergerak bebas untuk menikmati segala kelimpahan yang daripada Tuhan. Tetapi terbalik di sini. Dalam urusan dosa. Batas ini ditiadakan. Tidak ada lagi. Pengendalian diri habis. Kenapa saudara? Karena Tuhannya bukan lagi Allah. Batasan dan hukumnya di-create oleh manusia itu sendiri. Nah, ini sesuatu yang kalau kita perhatikan, makan ya lebih daripada yang seperlunya. Ini bukan hanya urusan karena lebih banyak makan dan seterusnya, tapi Bapak Ibu lihat bahwa di belakang itu teologi yang mendasarinya, saudara dan saya melakukan perlawanan pemberontakan kepada Tuhan, kerusakan order of creation. Ketiga, mari kita lihat contoh ya. Tadi kita lihat di dalam konteks kejatuhan Nuh, kejatuhan Ishak, sekarang saya mau ajak kita lihat kejatuhan Israel, nafsu rakus. Kita baca Bilangan pasal 11. Kita baca di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9 kita baca bergantian. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Sekarang kita loncat ke ayat 31 sampai ayat 35. Bilangan 11. Saya baca lebih dahulu 31, kita baca bergantian sampai ayat 35. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Dari Kibrot Hawa berangkatlah bangsa itu ke Haserot dan mereka tinggal di situ. Perhatikan kalimat nafsu rakus. Nafsu rakus. Apa yang dimaksudkan dengan nafsu rakus? Kalau kita baca di dalam teks bahasa Ibrani, kita lihat ya di dalam konteks ini. Kemasukan nafsu rakus, kemasukan itu mengacu kepada mereka mengingat kembali kepada perbudakan di Mesir. Mereka tidak bayar apa-apa tapi mereka jadi budak di sana. Lalu nafsu rakus itu berbicara mengenai hasrat, kecenderungan, cita rasa, selera yang ada pada diri mereka
yang begitu menguasai mereka sehingga mereka mereduksi karya Allah yang telah diberikan kepada mereka di dalam mana. Mana yang diberikan tiap hari tidak kurang, tapi mereka bilang sama Tuhan, kami kurus kering. Jadi nafsu rakus ini adalah berbicara mengenai apa? Hasrat, bicara mengenai kecenderungan hati yang bersifat rakus. Tidak puas kepada pemberian Tuhan. Tidak cukup kepada pemberian Tuhan. Lalu meliputi juga selera, cita rasa yang mereka inginkan. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat ini, maka apa yang dilakukan oleh Ishak itu dilakukan juga oleh keturunannya Ishak. Kejatuhannya Ishak juga dilakukan oleh Israel nantinya. Jadi ini sekali lagi dosa yang mengerikan sekali. Sangat mengerikan karena ternyata dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam kehidupan umat Allah, mereka pun menghadapi kejatuhan demi kejatuhan urusan perut jadi Tuhan bagi mereka. Next, kalau Bapak Ibu perhatikan, apa yang menyebabkan makan minum menjadi dosa? Tadi yang pertama kerusakan pada order of creation, yang kedua kepuasan utama tertinggi dan absolut adalah pada makan dan minum, perut. Kepuasan utama tertinggi dan absolut pada makan minum atau kita sebut sebagai perut. Kepuasan ini kalau kita memperhatikan berarti standar yang dikenakan kepada kehidupan seseorang untuk dia boleh merasakan, kita sebut saja sebagai kebahagiaan, sukacita, berkat yang mereka itu ukur atau mereka jadikan sebagai standar absolutnya adalah ketika mereka mendapatkan makan minum atau perut mereka itu kenyang. Mereka mendapatkan apa yang dicari-cari oleh kebutuhan jasmani mereka. Sekali lagi, makan minum atau perut adalah standar absolut bagi kehidupan orang yang demikian. Yang mana seluruh kebahagiaan mereka, sukacita mereka, bahkan berkat Allah mereka ukur dengan cara apa? Kami harus dapat makan minum yang cukup. Kami harus dapat perut kami itu kenyang. Baru itu yang disebut dengan kebahagiaan, sukacita, berkat. Jadi standar absolut tertinggi dan utama dalam kehidupan mereka bukan Allah, bukan kebenaran. Tetapi sekali lagi makan minum perut. Dan orang yang demikian sekali lagi hidupnya hanya untuk hari ini. Mereka tidak pikir untuk hari esok. Mereka tidak pikir kekekalan. Yang mereka pikir hari ini yang penting makan minum saya cukup, perut saya kenyang. Tidak peduli dengan kebenaran, tidak peduli dengan Allah. Allah boleh ada, boleh tidak ada. Tapi yang penting makan minum saya harus ada. Nah, di dalam konteks yang demikian maka kita tidak heran berjumpa dengan misalnya orang Kristen bahkan yang melakukan korupsi. Orang Kristen yang juga melakukan pencarian nafkah secara tidak benar. Mereka rela sekali untuk kemudian membuang kebenaran, membuang Allah dari kehidupan mereka demi untuk sekali lagi mendapatkan makan minum perut mereka kenyang. Sekali lagi korupsi bisa terjadi. Mencari nafkah dengan cara tidak benar. Judi, pinjaman online itu akan pasti terjebak di dalamnya. Pay later. Sekarang orang punya pembayaran ini pay later semua begitu kan ya. Tapi dia nggak tahu bunga di belakang itu mau mati-mati kita kan ya. Kejebak di dalam. Nah, tapi saya mau katakan bahwa itu pola hidup hari ini. Yang secara tidak sengaja atau bahkan buat saya secara sengaja membimbing manusia, bahkan orang Kristen masuk ke dalam urusan apa yang menjadi absolut dalam kehidupan kita. Standar apa yang menjadi standar kesukacitaan kita, standar kebahagiaan kita atau standar yang kita sebut sebagai berkat Allah dalam kehidupan kita. Makan minum. Perut kenyang. Ini mengerikan, mengerikan sekali. Bahkan kepuasan utama tertinggi dan absolut yang ada pada makan minum atau perut ini menjadikan identitas diri, gaya hidup dideterminasi oleh perut.
Kalau orang Manado tuh punya satu istilah, kalah nasi, lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Pernah dengar ini tidak ya? Saya nggak tahu apakah orang Sulawesi pernah tahu ini ya. Kalau orang Manado pasti tahu ini. Lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Itu kalimat yang sebenarnya dilatar belakangi oleh cara pikir yang demikian. Kalau bahasa modernnya kan konsumerisme. Tapi itu adalah sesuatu yang dihidupi hari ini. Ada orang miskin yang sudah parah-parah hidupnya pun, makan minumnya pun sulit, yang penting gaya hidupnya wow, begitu. Kenapa saudara? Karena identitas diri, gaya hidup ditentukan, dideterminasi oleh perut. Dideterminasi oleh sesuatu yang bersifat jasmania. Sesuatu yang relatif tetapi dijadikan sebagai absolut. Nah ini sesuatu yang berbahaya. Sehingga kalau kita lihat kepuasan utama tertinggi dan absolut pada makan minum atau perut itu menjadikan kita selalu tidak puas pada providensia Allah. Seperti orang Israel tadi. Orang Israel memberontak kepada Tuhan itu kalau Bapak Ibu baca kitab Keluaran diperbandingkan dengan Bilangan. Di situ disebutkan monoton. Jadi dia terus berontak sama Tuhan. Monoton di dalam urusan apa? Makan minum, makan minum, makan minum. 40 tahun perjalanan mengelilingi padang gurun urusannya apa? Makan minum. Tapi dibalik daripada urusan itu sebenarnya Allah mau ajar mereka apa? Puaslah kepada providensia Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan Allah berikan. Batasi dirimu berdasarkan apa yang Allah berikan. Ya itu ya, kalau kita perhatikan, kalau sudah order of creation itu hilang, batas-batas pun kita buang. Ini berbahaya besar. Kita cipta batas kita sendiri dan akhirnya kepuasan yang kita cari bukanlah sesuatu yang berdasarkan kehendak Tuhan, malah sebaliknya. Itu kalau saya umpamakan kayak orang minum air asin. Ya. Air asin itu sudah saking hausnya kalau kita minum air asin, biar air itu kita minum bergalon-galon sekalipun saudara akan terus rasa haus. Kenapa? Karena dia asin. Garam itu akan selalu menimbulkan rasa haus. Saudara tidak akan pernah dipuaskan. Demikian juga ketika perut atau makan minum kita menjadi standar absolut dalam kehidupan kita. Makin saudara cari kepuasan kepada hal-hal demikian, makin saudara terus haus dan saudara tidak pernah puas. Ketiga, makan minum menjadi dosa ketika saudara dan saya melihat bahwa ini adalah sesuatu yang mencuri hak Allah dan sesama. Mencuri hak Allah dan sesama. Makan lebih dari seperlunya merupakan pencurian kepada hak Allah dan sesama yang sama dengan dosa serakah. Yang tadi kita baca salah satunya di dalam konteks Israel tadi. Nah, kita bandingkan ya beberapa contoh di dalam perjanjian lama. Hofni Pinehas. Kita baca sebentar di dalam 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 17. 1 Samuel 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita baca teks ini. Anak-anak Imam Eli yang saya rasa kita semua sudah sangat familiar dengan ayat-ayat ini. Saya baca lebih dahulu Bapak Ibu ayat 12 dan kita bergantian sampai ayat 17. Lalu pulanglah Elkana ke Rama tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ataupun batas, perhatikan, batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, lagi dimasak. Datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam gelangan atau ke dalam baril. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka melakukan semua orang Israel dan sesama. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu. Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan.
Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Di dalam perjanjian lama, para imam itu punya batas. Mereka mendapatkan makan minum dari tangan Tuhan dan Tuhan memberikan batas berapa porsi yang mereka harus dapat. Lalu bagaimana mereka harus makan makanan itu Tuhan Allah kasih atur. Kalau satu waktu kita punya kesempatan, kita akan eksposisi kitab imamat. Supaya Bapak Ibu melihat Injil di dalam kitab imamat kayak apa. Dan itu dikasih batas dengan jelas. Lemak itu bukan milik dari para imam. Lemak itu harus dibakar habis bagi Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan? Lemak itu belum dibakar habis bagi Tuhan, dia sudah minta. Yang berarti untuk Tuhan pun kau ambil. Ini rakus namanya. Rakus betul. Nah, kalau saudara dan saya memperhatikan orang-orang yang demikian, orang ini mencuri haknya Allah. Kalau hak Allah saja tidak dihargai, bagaimana mungkin menghargai hak sesama? Impossible. Kita lihat contoh kedua. Kejahatan Ahab dan Isabel, 1 Raja-Raja 21. 1 Raja-Raja 21. Kalau Bapak Ibu lihat di situ sudah sangat jelas kisahnya. Di situ ditulis dengan jelas sekali. Namun saya mau baca ini ya bagi kita di dalam ayat-ayat yang secara khusus saja. Di situ dikatakan ayat yang kelima, 1 Raja-Raja 21 ayat yang kelima. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sautnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kemudian kita tahu kisah selanjutnya Isabel buat apa? Lalu Nabot dibunuh mati. Kalau Ahab dan Isabel adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia tahu apa artinya tanah waris di Israel. Aturan mainnya seperti apa. Tapi bahkan raja sekalipun tidak menghormati hukum yang Allah berikan kepada orang Israel. Dan karena itu dia tidak menghormati rakyat. Umat yang dipimpinnya. Hak-haknya malah dilanggar. Ini yang saya sebut dengan mencuri hak Allah dan sesama. Maka terjadi penindasan. Di mana ada perut jadi Tuhan, di situ pasti ada penindasan. Di situ pasti ada ketidakadilan. Bapak Ibu bisa lihatlah dalam kondisi negara kita. Kebijakan-kebijakan yang terjadi di dalam pemerintahan kita. Salah satu kebijakan pendidikan ya Bapak Ibu saya soroti khusus di tulisan saya khusus di Kuiper Conference. Sebelum saya presentasi sudah ada yang kritik masuk begitu kan ya. Karena saya punya judul cukup keras. Saya punya judul itu Kuiper's Free School and the Role of Christianity in Education of the Oppressed in Indonesia. Jadi yang dia highlight itu di oppressnya. Wah ini Bu Grace ini ngomong di oppress. Ntar nanti wah bla 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 panjang lah ya. Lalu saya argumen. Bahkan yang kritik ini sampai buat khusus saya punya judul baru dan abstrak baru. Saya bilang saya nggak mau. Saya nggak akan ikut kamu. Karena tujuan penulisannya berbeda. Kenapa saya harus ngomong di opres? Kenapa saya harus ngomong penindasan? Kenapa saya harus ngomong opresi itu? Apa definisi opresi? Saya jelaskan begitu langsung. Yang kasih kritik ini, oke, kalau begitu Ibu maju. Karena ini adalah urusan yang Bapak Ibu lihat ya, di mana ada yang namanya perut jadi Tuhan. Itu di situ saudara akan ketemu ketidakadilan, saudara akan ketemu penindasan, hak-hak rakyat tidak dilindungi, malah diambil, dirampas saudara. Ini mengerikan. Dan kalau saudara baca di dalam konteks Alkitab, Alkitab benci dengan hal-hal yang demikian. Maka kita sebagai orang Kristen, mari kita jangan lakukan itu ya saudara. Dengan hal ini saudara dan saya perhatikan bahwa kita jangan sampai menempatkan diri kita dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita, atau dalam apapun saudara menempatkan standar yang lain daripada standarnya Tuhan. Kalau itu sudah ganti saudara dalam bisnis, saya yakin kalau di mana bisnis kita, di situ ada perut yang jadi Tuhan, karyawan tidak sejahtera. Keuangan semua saudara dan saya akan tahu bagaimana tata kelola daripada keuangan. Hancur semua. Maka sekali lagi, hati-hati di dalam konteks perut jadi Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam gereja-gereja, kita harus jujur. Gereja itu juga bukan yang
sempurna dan bukan tanpa kesalahan. Bahkan kalau kita mau jujur pun ada di dalam gereja itu penyalahgunaan terhadap keuangan gereja. Kenapa saudara? Di mana Tuhan bukan lagi yang menjadi utama. Dan perut menjadi yang utama, saudara, berbahaya besar. Hati-hati. Semua menjadi peringatan bagi kita. Yang keempat, orang yang menempatkan perut atau makan minum sebagai Tuhan, mereka tidak percaya kepada anugerah Allah di masa depan. Tidak percaya kepada anugerah Allah di masa depan. Tidak percaya kepada anugerah Allah di masa depan. Ini berbicara mengenai providensia Allah yang berkaitan dengan jaminan dan keamanan masa depan yang Allah itu sediakan bagi kita. Tetapi mereka yang menempatkan perut sebagai Tuhan akan selalu meletakkan jaminan dan keamanan masa depan mereka kepada tersedianya makan minum, terjaminnya perut mereka. Kita bisa lihat contoh orang kaya yang bodoh. Mari kita lihat Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Kita banyak baca teks ya supaya kita lihat bagaimana Alkitab itu punya kritik terhadap kehidupan manusia pasca kejatuhan. Ini sangat-sangat dalam ya. Lukas 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Kita baca saja ayat ini secara bergantian. Bapak Ibu lihat bagaimana kesombongan orang kaya ini dan menempatkan jaminan dan keamanan masa depannya bukan kepada Tuhan tapi kepada jaminan perut makan minumnya. Ayat 13, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jelas ya? Makan minumlah jiwaku. Oh, ini sesuatu yang menunjukkan kepada kita kesombongan diri. Ya, ini berkaitan dengan keangkuhan hidup. Tetapi juga menempatkan jaminan dan keamanan masa depan kepada perut. Ya, makan minum bersenang-senang. Oke. Jadi Bapak Ibu lihat ini berarti sesuatu evaluasi besar bagi kita ya. Bukan cuma jemaat, sebenarnya gembala jemaat, hamba Tuhan, semua kita tuh ada di dalam konteks ini. Sehingga ketika kami memberitakan firman bukan berarti kami imun terhadap dosa tersebut. Tapi justru kami menjadi orang yang paling hati-hati lebih dahulu terhadap dosa tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk bebas dari dosa tersebut? Saya pakai istilah begini saja, Bapak Ibu sudah mengerti maksudnya. Baik, yang pertama, saudara dan saya harus kembali kepada rancangan Allah tentang konsumsi. Kembali kepada order of creation.
Di sini kita kembali kepada Allah sebagai yang utama dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengelola segala ciptaan yang lain dengan benar. Allah sebagai yang utama sumber segala sesuatu. Di sini manusia kembali kepada batas-batas yang Allah berikan atau hukum-hukum Allah. Dan di dalam batas-batas ini manusia menikmati kebebasan yang sejati, termasuk dalam urusan makan dan minum. Yesus memberikan kepada kita satu fondasi yang jelas ketika dia mengembalikan order of creation yang telah rusak oleh dosa. Yesus berinkarnasi ke dalam dunia dan dia menunjukkan bahwa kebutuhan fisikal daripada Yesus Kristus, inkarnasi Yesus ya. Inkarnasi Yesus Kristus menunjukkan bahwa Yesus sebagai manusia memiliki kebutuhan fisikal. Dalam urusan makan, minum. Tapi di sini Yesus mengembalikan konsep depend on God itu. Jadi dia tunjukkan betul-betul bahwa Allah adalah sumber dari seluruh kebutuhan fisikalnya. Allah adalah pusat dari kebutuhan fisikalnya. Dan di dalam relasi Kristus dengan Allah, urusan kebutuhan fisikal, Yesus menunjukkan relasi Allah Bapa dan anak yang intim. Allah Bapa dan Allah anak. Relasi itu tidak putus. Bahkan ketika Yesus harus mengalami lapar. Ketika Yesus mengalami pencobaan di padang gurun 40 hari lamanya. Dia berpuasa. Ada yang mengatakan, penafsir yang mengatakan bahwa Yesus bukan saja dicobai setelah dia mengalami rasa lapar di akhir daripada puasanya dia. Tetapi sepanjang kurun waktu 40 hari itu, Yesus mengalami pencobaan demi pencobaan sampai berpuncak pada 3 pencobaan yang dicatat dalam kitab Injil. Dan semua yang dicobai oleh setan adalah menguji urusan ini. Relasimu dengan Bapa. Katanya engkau adalah anak yang dikasihi Bapa. Tapi kok lapar? Kalau lapar, buat batu jadi roti. Kalau engkau anak Allah, ubah batu jadi roti. Menunjukkan bahwa apa? Di mana relasimu dengan Bapa? Kalau Bapa sayang sama kamu, kenapa dia nggak siapin makanan buat kamu? Ini menjadi ujian terberat bagi setiap kita. Ketika kita menemukan bahwa diri kita tidak memiliki cukup keuangan atau cukup jaminan bagi hidup kita, kebutuhan fisikal kita hari ini. Pertanyaan yang paling esensial, bagaimana relasi kita dengan Allah kita? Apakah kita masih bergantung kepada Allah kita? Apakah dia masih kita akui sebagai Sang Bapa yang mencukupkan kebutuhan makan minum kita? Atau sebaliknya kita menyangkali dia. Kemudian di dalam konteks inkarnasi, Yesus juga menetapkan perjamuan makan. Terakhir sebagai perjamuan kudus ya. Perjamuan makan terakhir atau perjamuan kudus sebagai sakramen yang didasarkan kepada tubuh dan darah Kristus. Tubuh Kristus adalah makanan. Kemudian darah Kristus adalah minuman bagi gerejanya. Sehingga gereja memperoleh kehidupan. Sekali lagi, konsep Taman Eden, meja perjamuan, di mana di situ ada persekutuan relasi antara kita dan Allah kita. Kita menikmati kelimpahan dan sukacita di sana. Hancur karena dosa, sekarang dikembalikan sama Kristus. Kristus beri kepada kita perjamuan makan terakhir, perjamuan kudus. Di situ kita menikmati tubuh dan darahnya. Yesus bilang, barang siapa makan tubuhku, barang siapa minum darahku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan perjamuan kudus ini akan sampai kepada apa? Akhir zaman.
di mana setiap anak-anak Tuhan akan dipanggil masuk ke dalam perjamuan akhir bersama dengan sang kepala gereja. Jadi dengan demikian kita menemukan di sini bahwa persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan sesama di dalam urusan makan dan minum adalah sesuatu yang Allah pertahankan, Allah pelihara, bahkan itu tidak kemudian lenyap oleh karena dosa. Malah itu terus Allah berikan sampai kepada dia punya penebusan, sampai kepada akhir zaman. Jadi urusan makan minum adalah urusan apa? Relasi kita dengan Allah kita. Jadi itu sebabnya Paulus bilang, barang siapa makan dan minum, hendaklah dia mengerjakan itu seperti di hadapan Tuhan, untuk Tuhan dan bukan untuk diri kita sendiri. Kaitan yang secara jelas, kebutuhan fisikal dengan kebutuhan rohani. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya bebas dari dosa perut ini? Yang kedua adalah kembali kepada mandat budaya, di mana manusia sebagai penata layan dari seluruh ciptaan. Manusia sebagai penata layan, yang berarti bahwa manusia berada di atas daripada seluruh ciptaan yang lain. Manusia yang memanage, mengatur, dan bertanggung jawab atas seluruh ciptaan yang lain dikelola dengan baik, dikembangkan dengan baik, sehingga dapat melayani Tuhan dan dapat melayani manusia. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Manusia melayani ciptaan yang lain. Tetapi ciptaan yang lain melayani manusia dan melayani Tuhannya. Ini cara kerja yang luar biasa. Jadi kalau kita mengerti ini, perut kita dikendalikan oleh kita. Bukan perut yang mengendalikan kita. Nah ini yang disebut dengan mandat budaya. Manusia sebagai penata layan. Ketiga, kita harus percaya kepada anugerah Allah di masa depan. Dengan kita puas kepada providensi Allah. Percaya kepada anugerah Allah di masa depan. Wujud dari percaya itu apa? Puas atau cukup dengan porsi yang Allah berikan. Saya sudah sempat singgung ini ya. Tadi Matius dan juga Lukas ya. Berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Berarti kepuasan utama, kepuasan tertinggi dan absolut adalah pada Allah dan firman-Nya. Ya, jadi ini kalau kita bilang puas cukup kepada porsi yang Allah berikan, berarti kita mengakui providensia Allah di masa yang akan datang. Dan itu berarti Allah dan firman adalah standar absolut. Dan tertinggi dalam kehidupan kita. Kehidupan manusia. Dengan begitu maka tidak ada yang lain yang menggantikannya. Lalu percaya itu juga ketika kita meletakkan jaminan masa depan kita. Jaminan masa depan pada Allah saja. Dan tidak pada yang lain. Nah ini yang disebut dengan kita percaya. Percaya punya 3 makna. Ya. Yang keempat, bebas dari dosa perut adalah dengan kita mengakui dosa itu jika kita sudah jatuh di dalamnya dan kita bertobat. Ini sesuatu yang harus dilakukan. Sehingga 4 hal ini bisa memberikan kepada kita langkah-langkah yang menuntun kita sebagai orang Kristen untuk berjalan tetap dalam koridor yang Tuhan Allah mau.
Dengan begitu maka makan dan minum menjadi sesuatu yang positif bagi kita, berguna bagi diri kita, bagi kesehatan kita, bagi keluarga kita, dan terutama dalam relasi kita dengan Tuhan kita. Saya serahkan kembali kepada MC. Oh, sorry, ada Q&A, silakan. Tadinya saya mau nggak hadir, Bu. Ya, maksudnya dari ini kan kita bisa belajar ya bahwa ternyata urusan makan minum itu sesuatu hal yang serius ya di hadapan Tuhan, dan itu berkaitan dengan relasi kita dengan Allah gitu. Ada manusia mungkin juga memikirkan ini menjadi suatu hal yang serius, Bu. Jadi ada beberapa mungkin mereka memikirkan dalam bentuk yang berbeda. Mereka bikin misalnya orang yang vegetarian, atau juga yang mereka hanya makan daging saja. Bagaimana dari konteks Alkitab, apakah ini juga menyalahi order of creation gitu, Bu? Kan Tuhan tuh menciptakan, yang tadi kalau kita baca itu dia menciptakan tumbuh-tumbuhan dan juga binatang untuk kita nikmati ya, Tuhan sediakan itu. Bagaimana dari pandangan Ibu? Ya, dalam arti kita diberikan batasan untuk kebutuhan kesehatan kita, itu sesuatu yang normal. Bapak Ibu kalau misalnya dibatasi makan daging oleh karena urusan ada sakit penyakit tertentu atau ada hal-hal yang lain, bagi saya itu normal. Tapi Bapak Ibu tidak kemudian menjadikan misalnya diet tertentu itu sebagai sesuatu tanda petik kewajiban ya, yang akhirnya kita nggak bisa lagi makan yang lain. Pokoknya kalau makan sayur-sayur tok begitu, kesannya kalau makan daging lagi itu menjadi sesuatu yang tidak baik bagi tubuh kita. Misalnya konsep Advent kan ya, orang-orang Advent itu kan misalnya vegetarian dan seterusnya begitu kan ya. Nah itu kan di belakangnya itu karena mereka punya cara pandang yang salah terhadap Alkitab. Begitu. Jadi usahakanlah kalau Bapak Ibu pun diet, perhatikan bagaimana konsep berpikir di balik diet itu. Begitu. Kalau diet itu adalah sekali lagi untuk kebutuhan kesehatan, silakan. Nggak ada masalah. Tapi jangan kaitkan itu dengan urusan misalnya penyembahan kita kepada Allah kita dan urusan yang bersifat seperti perjanjian lama. Tidak ada kaitannya di situ. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, silakan Bu. Di belakang Bu Tias. Tetap makan daging. Ya, Bu. Pertanyaannya gini, Bu. Kalau tadi kan dibilang bahwa ini konsep yang ada di dunia ini ya Bu ya, semua manusia kan kecenderungannya pasti akan menjadi tamak gitu atau rakus. Nah apakah nanti di dalam kehidupan yang akan datang atau di Yerusalem baru, konsep kecukupan itu juga ada? Atau kadang-kadang orang berpikiran bahwa dalam kehidupan kekal nanti kan ada segala sesuatu yang limpah gitu ya. Termasuk mungkin yang dibilang hidangan, satu meja yang tadi dibilang seperti yang di Eden gitu, seperti itu dengan kelimpahan. Nah apakah konsep ini juga akan ada, atau hanya dulu saya berpikir bahwa ketika nanti dunia berakhir kita bertemu dengan Tuhan itu hanya ada pujian penyembahan, karena dulu di karismatik kami diberitahukan seperti itu. Nah bagaimana menurut Ibu Kris? Baik, kita baca sebentar ya Wahyu pasal 19 ayat 9 dan Wahyu pasal 19 ayat 17. Wahyu 19 ayat 9 dan ayat 17. Kalau Bapak Ibu sudah dapat saya bacakan ya. Wahyu 19 ayat 9 dan 17. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Lalu ayat 17. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Kok burung pun ikut perjamuan, gimana ceritanya? Kalau kita lihat ayat 9 itu mereka yang diundang, manusia yang diundang, make sense ya kan ya. Tapi ayat 17 di situ dikatakan bahwa semua burung yang terbang di langit pun marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Ini menggemakan apa? Creation.
Ketika Allah memberikan perjamuan meja, Tuhan Allah berikan meja perjamuan di Taman Eden, itu kan bukan hanya menikmati Adam dan Hawa menikmati saja kan, tapi seluruh ciptaan itu involved di dalam seluruh kenikmatan relasi antara Allah dan ciptaannya. Maka di dalam perjamuan yang akan datang di akhir zaman nanti, seluruh ciptaan menikmatinya. Jadi Allah kembali memberikan kepada kita suatu nuansa Taman Eden, di mana tempat tinggal manusia adalah tempat di mana kita menikmati relasi dengan Allah dalam perjamuan itu. Dan di dalam perjamuan itu bukan hanya kita, tapi seluruh ciptaan yang ditebus oleh Tuhan. Begitu. Jadi ini satu kenikmatan yang luar biasa. Sehingga pertanyaan Ibu, apakah ini akan berkelanjutan di akhir zaman? Ya, jawabannya. Bahkan sekali lagi creation yang telah jatuh dalam dosa itu ditebus oleh Kristus. Sehingga penebusan Kristus tidak boleh dilihat dalam aspek individualis saja. Hanya untuk kita saja selamat, tidak. Tapi untuk kosmik. Begitu. Ciptaan yang telah jatuh oleh karena dosa manusia. Manusia ditebus, maka ciptaan yang lain pun ditebus. Begitu. Sesuatu yang benar-benar keindahan yang ajaib. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih oleh karena Engkau adalah Allah kami yang telah memimpin setiap kami di dalam kehidupan kami. Bahkan dalam perkara-perkara yang sederhana, makan dan minum pun Tuhan atur. Sehingga jalan hidup kami menjadi jalan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Dan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur sekali lagi untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.